karenanya kita paham benar bahwasanya amalan yang pertama kali dihisab nanti, dihitung-hitung pada hari kiamat adalah salat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Ketika kita faham benar bahwasanya salat merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan baik buruknya amalan-amalan yang lain itu tergantung dengan salatnya. Jadi kalau salatnya baik, maka amalan-amalannya juga akan mengikutinya. Sehingga posisi seseorang ketika dia benar-benar memahami salat, maka dia benar-benar pahami dari awal sampai akhir, dari perkara yang kecil sampai inti dari salat itu sendiri, dari perkara sebelum melaksanakan salat sampai salat itu sendiri dilaksanakan. Karenanya orang-orang yang khusyuklah yang memang dia memperhatikan salatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-46, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Minta tolonglah kalian, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Salat itu berat. Melaksanakan salat, sabar ketika melaksanakannya, ini merupakan perkara yang berat. Kecuali illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, bagi orang-orang yang khusyuk ketika dia melaksanakan salat, dia akan fahami rutinitas salatnya itu dari awal, dari syarat-syaratnya, kemudian dari rukunnya, kemudian dari wajib-wajibnya, kemudian dari sunnah-sunnahnya. Dan yang seperti ini tidak akan bisa difahami, tidak akan bisa dicari tahu kecuali orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Maka kalau kita lihat orang-orang yang khusyuk melaksanakan salatnya, berbeda dengan orang yang hanya sebatas melaksanakan rutinitas kewajiban-kewajiban salat. Jadi dia menjadikan kekhusyukan di dalam salat itu inti dari salat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yang bagaimana mereka khusyuk di dalam salatnya. Orang yang khusyuk di dalam salatnya inilah yang mereka akan bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Tatkala salat ini merupakan perkara yang penting, perkara yang utama, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita sebagai seorang yang sudah menegakkan salat, kita lihat kembali apakah salat-salat yang kita lakukan ini ada tidak kekurangannya, ada tidak kesalahannya, ada tidak kekeliruannya, dari perkara sebelum salat sampai perkara inti dari salat itu sendiri. Dan pada pembahasan kita di kesempatan kali ini kita akan mengulas, kita akan mengupas, kita akan mengkritisi sejauh sholat yang kita laksanakan ini ada nggak catatannya, ada nggak kekeliruannya, ada tidak kesalahannya. Maka Syekh Masyhur Hasan Salman yang menuliskan di dalam kitab beliau ini kesalahan-kesalahan bagi orang yang melaksanakan sholat. Nah, pentingnya mempelajari ini agar apa? Agar ketika kita melaksanakan sholat itu benar-benar kita laksanakan sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Namun pembahasan kita adalah pembahasan yang berkaitan tentang kesalahan. Yang dipelajari kesalahan ini tidak lain apa? Supaya kita menghindarinya. Nah, Hudzaifah Ibnul Yaman mengatakan, "Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair."
Manusia, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan, tentang fadilah dan seterusnya. Dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang keburukan. Kenapa? Karena khawatir aku melakukannya. Jadi beliau bertanya tentang keburukan, beliau bertanya tentang kesalahan-kesalahan, tentang perkara-perkara yang dilarang. Agar apa? Agar perkara yang dilarang, ya perkara yang itu merupakan kemudaratan, ini bisa ditinggalkan. Jadi semua manusia bertanya tentang kebaikan, adapun aku bertanya tentang keburukan. Khawatir kalau seandainya keburukan itu menimpa diriku. Nah, sama halnya dengan bab yang kita bahas. Yang kita bahas di sini adalah perkara-perkara yang salah di dalam orang yang melaksanakan sholat. Ya, dan perkara yang salah di dalam melaksanakan sholat itu dimulai dari sebelum sholat. Makanya bab pertama yang akan kita bahas dari penulis adalah kekeliruan dalam cara berpakaian dan menutup aurat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di antara syarat sah salat adalah menutup aurat. Sehingga kalau auratnya tidak tertutup, maka salatnya tidak sah. Ini syarat sah. Berarti ini dilakukan sebelum salat. Maka dia perhatikan terlebih dahulu apakah dia sudah menggunakan pakaian ya yang memang ini menjadikan sholatnya sah, atau ternyata pakaian yang digunakan itu menjadikan sholatnya tidak sah. Terkadang sebagian orang yang sholat dia tidak melihat dari sisi pakaiannya, yang penting dia lihat dari sisi gerakannya, dari sisi bacaannya. Nah, ternyata sebelum memulai sholat ada yang namanya syarat. Ya, ada yang namanya syarat. Syarat sahnya sholat diantaranya adalah menutup aurat. Maka perkara-perkara yang berkaitan tentang menutup aurat inilah yang dibahas oleh penulis di bab yang pertama. Demikian ikhwan fillah, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, dengan adanya pembahasan ini sehingga kita menjadi tahu apakah sekarang ketika kita melaksanakan sholat, pakaian yang kita kenakan ini pakaian yang menjadikan sholat kita sah atau tidak, ya, atau tidak. Jadi bukan hanya sebatas terbebas dari najis, tidak. Bagaimana bentuk pakaiannya ini juga diperhatikan. Ya, bagaimana bentuk pakaiannya ini juga diperhatikan. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, di dalam bab ini, yang berkaitan tentang kekeliruan dalam cara berpakaian dan menutup aurat, maka ada 10 poin yang dibahas oleh penulis. Ada 10 poin yang dibahas oleh penulis. Namun kita akan bahas satu demi satu, poin per poinnya, ya, sesuai dengan waktu yang cukup untuk kita bahas. Nah, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ada kisah yang disampaikan oleh Umar Al-Khattab. Di saat itu dia mengirimkan surat ya kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Utbah bin Farqad. Ya, Utbah bin Farqad. Dan beliau pada saat itu menasihati Utbah bin Farqad dengan mengatakan, pakailah pakaian bawah, pakaian atas dan sandal, tinggalkanlah sepatu khuf dan celana panjang, berpakaianlah seperti bapak kalian Ismail, janganlah bermewah-mewahan dan jangan menyerupai kaum ajam non-Arab. Ini ungkapan yang disebutkan oleh Umar Al-Khattab kepada Utbah bin Farqad. Supaya apa? Supaya kembali kepada budaya yang dibawa oleh Nabi Ismail. Ya, bagaimana budayanya? Beliau katakan ya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab sekarang. Sehingga jangan sampai orang-orang Arab itu meniru orang-orang ajam non-Arab, ya, yang pada akhirnya keliru ketika dia melaksanakan sholat. Demikian Waqi' dan Hannad meriwayatkan dalam Az-Zuhud dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ada ungkapan yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud yang dia mengatakan,
Tidaklah pakaian suatu kaum menyerupai pakaian kaum yang lain, melainkan hati mereka akan menyerupai hati kaum tersebut. Maksudnya bagaimana? Tatkala seorang itu menggunakan pakaian dan itu pakaian ciri khas kaum tersebut, maka lama-kelamaan orang tersebut akan menyerupai orang yang dia ikuti. Inilah yang disebutkan oleh Nabi kita SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jadi dari sisi pakaian, ya pakaian kita jelas. Pakaian seorang muslim itu berbeda dengan pakaian-pakaian yang lainnya. Ya, walaupun antara satu daerah dengan daerah yang lain ini punya budaya-budaya yang berbeda. Asalkan memenuhi syarat-syarat menggunakan pakaian, silahkan. Syarat-syaratnya terpenuhi, ya kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi SAW jelas. Yang jelas itu bukan merupakan kekhususan pakaian orang-orang ahlul kitab, pakaian pelaku kemaksiatan, pakaian orang-orang fasik. Dan yang memang digunakan itu adalah pakaian-pakaian kaum muslimin. Nah, sehingga kalau dia menggunakan pakaian-pakaian yang itu bukan merupakan pakaian kaum muslimin, maka dikhawatirkan dia akan menyerupai orang yang diikutinya, sehingga identitasnya sebagai seorang muslim itu tidak kelihatan lagi. Nah, ternyata di sini ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an, ya yang diperhatikan oleh Umar bin Khattab di dalam melaksanakan sholat dari sahabatnya Utbah bin Farqad ini adalah berkaitan dengan pakaian. Ada apa dengan pakaian? Yang pertama, kekeliruan yang pertama yang berkaitan dengan pakaian, sholat dengan pakaian yang ketat sehingga menggambarkan aurat. Nah, sholat dengan pakaian yang ketat sehingga menggambarkan aurat. Tadi sudah kita sebutkan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Nah, ternyata bukan hanya sebatas menutup. Ada pakaian yang menutupi aurat, tapi ternyata pakaian yang digunakan adalah pakaian ketat, sehingga auratnya itu pun dia tampakkan secara tidak langsung, walaupun tertutup dengan apa? Dengan bajunya, walaupun tertutup dengan celananya, tapi disebabkan karena ketatnya pakaiannya, maka dia dikatakan masih terbuka auratnya. Kenapa demikian? Karena lekukan-lekukan tubuhnya itu kelihatan dengan jelas, walaupun tertutup dengan kain, walaupun tertutup dengan apa? Dengan celana, ya walaupun tertutup dengan bajunya, tapi karena begitu ketatnya pakaiannya, maka yang seperti ini dikatakan dia masih belum menutup aurat. Demikian ikhwan fiddin, hanani Allahu wa iyyakum jami'an. Mengenai pakaian ketat dan sempit tidak hanya dibenci oleh syariat, tapi juga dibenci oleh medis karena membahayakan bagi kesehatan. Nah, oleh karenanya orang-orang yang ketika melaksanakan sholat terkadang dia sulit untuk melaksanakan sujud. Iya, jadi sulit untuk melaksanakan sujud. Kemudian pada akhirnya karena dia disibukkan dengan pakaian ketatnya, ujung-ujungnya dia meninggalkan sholat. Dan ini sesuatu yang haram. Ya, ini sesuatu yang haram. Demikian ikhwan fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Ada satu pendapat dari ashab sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa siapa saja yang mengerjakan sholat dengan hanya mengenakan celana panjang, padahal dia mampu mengenakan pakaian untuk menutupi tubuhnya bagian bawah, dia harus mengulangi sholatnya selama waktu sholat belum habis, kecuali jika celana panjang itu tebal. Sementara menurut sebagian ulama madhab Hanafi, perbuatan tersebut hanya dimakruhkan. Apabila demikian hukum yang berlaku untuk celana panjang yang longgar, lantas bagaimana dengan celana panjang yang ketat? Demikian ikhwan fiddin hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi ini pembahasan berkaitan tentang salat dengan menggunakan celana panjang yang ketat. Iya, salat menggunakan celana panjang yang ketat. Sebagian pendapat mengatakan bahwasanya ketika dia menggunakan pakaian tersebut yang ketat, maka dia harus ulang selagi waktu salat itu masih ada. Namun pendapat
Imam Abu Hanifah hukumnya hanya makruh saja. Ya, hukumnya hanya makruh saja. Syekh Al-Albani beliau menjelaskan ada dua musibah terdapat pada celana yang ketat. Yang pertama, orang yang mengenakannya menyerupai orang kafir. Jadi ini tasyabuh dengan orang-orang kafir. Jadi celana yang ketat, nah ternyata ini merupakan tasyabuh dengan orang kafir. Nah, memang benar bahwa kaum muslimin dahulu juga ada yang memakai celana panjang tetapi bentuknya lebar dan longgar, seperti yang masih dikenakan sebagian muslim di Syria dan Lebanon saat ini. Celana panjang yang lazim kita lihat sekarang ini tidaklah dikenal dalam tradisi masyarakat muslim. Ia baru dikenal sejak terjadinya berbagai penjajahan oleh bangsa Ajam. Setelah pergi, kaum penjajah itu mewariskan kultur yang tercela dan umat Islam pun mengikutinya semata-mata karena kebodohan dan ketidaktahuan mereka. Demikian ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi tidak mengapa salat dengan menggunakan celana panjang asalkan apa? Asalkan longgar dan ketat. Ya, asalkan longgar dan ketat. Nah, artinya kalaupun pada akhirnya dia menggunakan celana yang ketat, maka dia menggunakan pakaian atas. Pakaian atas yang menutupi paling tidak sampai pahanya. Ya, sampai pahanya, yang menutupi aurat bagian belakangnya sehingga tidak terbentuk auratnya bagian belakangnya. Seperti itu di ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian musibah yang kedua yang beliau sampaikan, celana panjang yang ada saat ini akan menampakkan bentuk aurat, dan dimaklumi bahwa aurat laki-laki adalah dari lutut sampai pusar. Sementara seorang muslim dituntut untuk lebih menjauhi perbuatan maksiat ketika sedang sholat, apalagi ketika sedang bersujud kepada Allah. Sebagian orang, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, yang dia menggunakan bagian bawahnya ketat. Ya, menggunakan bagian bawahnya ketat. Kemudian menggunakan bagian atasnya itu juga ketat dan kecil. Sehingga pada akhirnya ketika dia akan rukuk, ketika dia akan sujud, maka akan tersingkap bagian belakangnya. Sudah dipastikan ketika dia sujud, maka bagian belakangnya ini kelihatan. Dan bagian belakang itu ini masuk ke dalamnya aurat. Sehingga ketika dia tahu bahwasanya dalam sholatnya tersingkap auratnya, karena mungkin dia menggunakan kain kaos yang ketat, kemudian celananya juga seperti itu ketat, dan pada saat dia sujud menampakkan auratnya, maka tadi kembali kepada syarat awal. Syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Ya, syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Nah, demikian ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Sehingga kalau ternyata auratnya belum dia tutup dengan sempurna, maka sholatnya tidak sah. Ya, maka sholatnya tidak sah. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Sebagian orang mengomentari wanita yang menggunakan pakaian yang ketat, tapi dia tidak mengomentari laki-laki yang menggunakan pakaian yang ketat. Ya, pakaian yang ketat, kemudian celana yang ketat, ketika dia sholat, bagian belakangnya itu kelihatan ketatnya, tanpa dia tambah dengan sarung misalnya, atau tambah pakaian yang menjulur ke bawah sampai ke pahanya, ya, sampai ke menutupi bagian belakangnya. Dia tidak perhatikan, dia hanya memperhatikan sisi dari wanita saja, padahal sisi dari laki-laki juga demikian. Nah, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, dia benar-benar akan perhatikan perkara yang bisa menjadikan sholatnya ini keliru. Ya, bisa menjadikan sholatnya ini keliru. Kita, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita mengenal jubah-jubah sekarang ini kan belakangan ini. Ya, dulu orang-orang tua kita sholat gunakan apa? Sarungan. Ya, dan memang ini sudah sempurna. Ya, ini sudah sempurna. Namun sekarang identik yang namanya sarungan itu ya hanya untuk anak-anak pondok saja, sarungan. Ya, adapun kita sudah tidak lagi menggunakan sarung, padahal menggunakan sarung itu sempurna, longgar dia. Dan pada saat dia ruku, kemudian pada saat dia sujud, ini tidak membentuk.
Yang dikatakan membentuk itu, mohon maaf jamaah yang dimulakan oleh Allah, ketika kita sholat, ya ketika kita sholat, yang dikatakan membentuk itu ya belahannya, ya belahan belakang yang dia tidak tutupi dengan bajunya yang panjang, sehingga belahannya itu jelas tersingkap, dan mohon maaf ya, dan mohon maaf sampai mungkin mohon maaf kemaluannya juga terbentuk. Maka yang seperti ini sholatnya tidak sah. Kenapa demikian? Karena di saat dia menggunakan pakaian seperti itu menunjukkan dia belum menutup aurat. Sementara syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Maka perhatikan kembali, ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Yang dikatakan ketat itu bagaimana? Yang dikatakan ketat itu ya kalau seandainya kita berdiri saja itu sudah ketat dan membentuk. Jadi kalau kita menggunakan pakaian, kita menggunakan celana, ya seperti celana apa sekarang? Legging. Ya, yang ketat. Ya, yang ketat ketika ada orang olahraga, ya, ada orang yang main sepeda. Itu kan celananya khusus itu. Berdiri saja dia sudah membentuk. Berdiri saja sudah membentuk, apalagi ketika ruku dan apalagi ketika sujud. Nah, apakah yang seperti ini walaupun dia sudah menutupi dari pusar sampai lututnya dikatakan dia menutup aurat? Belum dikatakan menutup aurat. Karena yang namanya aurat itu benar-benar tidak kelihatan. Walaupun tertutup, tapi karena dia membentuk pada akhirnya apa? Dia kelihatan. Nah, di luar sholat saja ini tidak diperbolehkan, apalagi di dalam sholat. Ini dibawa ke dalam sholat. Ikhwani fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jumhur ulama menyebutkan bahwasanya batas aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Ini jumhur. Artinya itulah batasan auratnya. Batasan auratnya yang tidak boleh ditampakkan kepada yang lainnya. Ya, bahkan kepada laki-laki juga tidak diperbolehkan. Itulah yang harus ditutupi. Ya, itulah yang harus ditutupi. Nah, model seperti ini ketika dia bawa ke dalam sholat, memang dia tertutup, tapi karena dia ketat membentuk tubuh, maka yang seperti ini tidak layak untuk digunakan di dalam sholat. Jangankan di dalam sholat, di luar sholat saja ini tidak boleh dilakukan, apalagi di dalam sholat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika mungkin yang bisa kita antisipasi, ya, dan kita khawatir pada saat kita melaksanakan sholat, ya, bentuk lekuk tubuh kita ini terbentuk, baik ketika kita posisinya ruku maupun ketika posisinya sujud, maka hendaknya kita menggunakan pakaian yang panjang, yang mungkin kita siapkan pada saat kita sholat. Kita siapkan nih, ya, kita siapkan yang kita mungkin naik sepeda motor atau naik mobil yang memang sudah kita siapkan, apakah itu sarung, ya, apakah itu sarung, atau kita gunakan gamis, kita gunakan jubah, ya, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya benar-benarlah tertutupi aurat kita ketika kita melaksanakan sholat. Jadi boleh menggunakan celana panjang, boleh, asalkan dia tebal, ya, asalkan dia tebal dan dia tidak membentuk lekukan tubuhnya. Artinya pada saat berdiri saja yang dia tidak longgar, itu saja sudah membentuk, apalagi ketika dia ruku dan sujud. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Baik. Ini kekeliruan yang pertama. Maka dari poin yang pertama ini, hendaklah benar-benar diperhatikan baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-lakinya maupun perempuan. Jangan sampai ternyata selama ini kita melaksanakan sholat, kita tidak sadar ternyata pakaian yang kita gunakan ini adalah pakaian yang tidak sah dari sisi syaratnya. Karena syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Ternyata pakaian kita ini ketat sehingga membentuk lekukan tubuh. Demikian ikhwani fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Baik. Yang kedua, yang berkaitan tentang pakaian, kekeliruan dalam cara berpakaian dan menutup aurat. Karena ini merupakan syarat sahnya. Salat dengan pakaian yang tipis,
dan transparan, tipis dan transparan. Ada kalanya tipis tapi dia gunakan lapisan dalam. Iya, apakah dia kaos, ya kemudian celana dan seterusnya. Nah, tapi ini tidak transparan. Ya, transparan. Sebagaimana seorang muslim ketika melaksanakan sholat dilarang menggunakan pakaian yang ketat, maka ini juga tidak dibolehkan transparan. Kenapa? Karena transparan itu pun menampakkan warna kulit, sampai menampakkan warna kulit. Ikhwani fiddin hadanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, ini masuk ke dalam bab apa? Dia belum dikatakan menutup aurat. Ya. Kalau seandainya ikhwani fiddin hadanillahu wa iyyakum jami'an, pada saat sekarang kan ada pakaian laki-laki yang transparan, jubah misalnya, jubah yang terang. Jubah terang kemudian tipis. Iya, jubah terang kemudian dia tipis. Nah, ini pernah kita dapatkan ikhwani fiddin hadanillahu wa iyyakum jami'an. Nah, kembali lagi kepada hukum batasan aurat laki-laki itu dari mana sampai mana. Maka kita mengambil pendapat dari pusar sampai lutut. Dari pusar sampai lutut. Ini batasan aurat laki-laki. Nah, kita pernah melihat ada seorang yang menggunakan pakaian ya jubah tipis, ya jubahnya tipis dan warnanya putih, warnanya putih, dan dia hanya menggunakan bagian dalamnya, celananya pendek, hanya sebatas sampai paha saja, ya hanya sebatas sampai paha saja. Bagian atasnya ini tidak dia gunakan lapisan, apakah itu singlet, apa itu kaos, dia tidak gunakan, hanya bagian antara, mohon maaf, menutup kemaluannya saja. Ya, seperti celana-celana boxer lah, seperti itu. Nah, jadi hanya sebatas sepaha saja. Nah, kalau kita merujuk kepada pendapat para ulama bahwasanya batasan aurat itu dari pusar sampai lutut, artinya kita mengambil dari pendapat yang lebih aman. Ya, pendapat yang lebih aman. Nah, kalau dia menggunakan pakaian yang transparan lalu dia menutupi dari pusar sampai lututnya, ini aman. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dia masih menampakkan aurat. Termasuk dalam kategori pakaian tipis dan transparan yang tidak diperkenankan dipakai ketika sholat adalah piyama. Ya, piyama, kemudian semacam jubah berbahan tipis dan pakaian yang terbuat dari kain nilon maupun sifon, yaitu kain yang halus. Ya, kain yang halus. Yang pertama, sholat dengan menggunakan pakaian tidur atau piyama. Karena rata-rata ikhwani fiddin hadanillahu wa iyyakum jami'an, piyama itu kan tipis. Ya, pakaian piyama kemudian tipis, kemudian lembut, ya kemudian halus. Maka ini dilarang. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dengan sanad muttasil sebagaimana dalam sahihnya, dia mengisahkan seorang laki-laki menghadap Nabi dan bertanya tentang hukum mengerjakan sholat dengan mengenakan sehelai kain pakaian saja. Beliau pun menjawabnya dengan balik bertanya, awa kullukum yajidu thawbain, apakah tiap-tiap kalian mempunyai dua helai pakaian? Ya, apakah kalian punya dua helai pakaian? Ya, artinya pakaian itu, dua helai itu pakaian yang bisa menutupi aurat. Kalau satu helai saja, boleh jadi satu helai itu tipis kemudian bisa menampakkan warna kulit, maka ini dikatakan belum menutup aurat. Pertanyaan serupa juga pernah disampaikan seseorang kepada Umar Khattab. Maka Umar menjawab, manfaatkanlah kelapangan rezeki yang diberikan Allah. Hendaklah seseorang sholat dengan mengenakan sarung dan pakaian atas. Sarung bagian bawah, kemudian pakaian atas, atau sarung dan gamis, atau sarung dan mantel, atau celana panjang lebar dan pakaian atas, atau celana panjang dan gamis, atau celana panjang lebar dan mantel, atau celana pendek dan mantel, atau celana pendek dan gamis. Jadi yang dimaksud celana pendek itu ya dari pusar sampai lutut, kemudian dia tambahkan gamis. Ya, kalaupun dia transparan, artinya dia sudah menutupi auratnya, karena batasan aurat dari pusar sampai lutut. Jadi kalau dia menggunakan celana panjang, maka celana panjangnya yang longgar. Ya, kemudian dia tambah
Abdullah bin Umar pernah melihat Nafi salat sendirian hanya dengan mengenakan sehelai kain. Kemudian bertanya, bukankah Allah telah memberi untuk mengenakan 2 helai kain? Kemudian Nafi menjawab, iya. Abdullah bertanya lagi, apakah kamu pergi ke pasar dengan mengenakan sehelai kain saja? Jadi kalau ke pasar, apakah hanya menggunakan 1 helai kain saja? Kemudian Nafi mengatakan tidak. Lalu Abdullah ibn Umar mengatakan, sungguh Allah lebih berhak menghias. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita hendak melaksanakan sholat, hendaknya kita memiliki pakaian khusus yang bisa kita manfaatkan untuk sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, khuzu zinatakum, ambillah, gunakanlah pakaian yang indah, pakaian yang bagus setiap kali melaksanakan sholat. Datang ke masjid menggunakan pakaian yang bagus. Karena apa? Karena akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menggunakan pakaian ala kadarnya. Kalaulah kita diberikan kelapangan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka diantara menunjukkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan menggunakan pakaian yang bagus pada saat kita melaksanakan sholat. Yang ngasih kita rezeki adalah Allah. Kita tampakkan rezeki yang Allah berikan kepada kita dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah, dengan pakaian yang baik yang bisa kita gunakan ketika berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun pakaian-pakaian biasa-biasa saja sah, tapi yang kita berhadapan dengannya siapa? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta. Innallaha ta'ala thayyibun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha baik. Innallaha ta'ala jamilun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah. Namun ketika kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya ala kadarnya kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu di ikhwan fiddin, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi orang-orang yang khusyuk ini berat. Dari mulai dia akan melakukan sholat, dia sudah memperhatikan bagaimana sikap dia akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali yang memang darurat, seperti saudara-saudara kita yang sekarang mengalami musibah, yang tidak ada pakaian kecuali pakaian yang dia gunakan di badan. Dalam kondisi darurat, iya. Tapi dalam kondisi kita diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka manfaatkanlah kelapangan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita tampakkan nikmat Allah ketika kita berjumpa dengan Allah, ketika kita melaksanakan sholat, ketika kita berada di masjid. Karena Allah yang ngasih kita rezeki, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kelapangan kepada kita. Oleh karenanya, kalau ternyata pakaiannya tipis dan pada akhirnya menampakkan warna kulit, maka dikatakan orang tersebut belum menutup aurat. Ya, orang tersebut belum dikatakan menutup aurat. Minimal kalaupun pakaiannya tipis, maka tertutuplah dari pusar sampai lututnya. Celana pendek yang dia gunakan, ya, atau bahasa kita celana ponggol yang kita gunakan itu sudah menutup dari pusar sampai lutut. Maka yang seperti ini, meskipun pakaiannya tipis, dia sudah menutupi aurat. Demikian ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi kalau kita menggunakan pakaian-pakaian yang warnanya terang, ya warnanya terang, pastikan bahwasanya warna terang itu tidak menampakkan warna kulit kita. Kalau ternyata menampakkan warna kulit kita, maka hendaknya kita tambah dengan pakaian yang lain. Dua lapis. Ada bagian dalam, ya bagian atasnya singlet, ya atau kaos, kemudian bagian bawahnya apa? Celana ponggol yang sampai ke lutut. Seperti itu dia ikhwan fillah. Hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Taib. Ibnu Abdul Bar beliau mengatakan, para ulama menganjurkan orang yang mampu berpakaian untuk menghias diri dengan pakaiannya itu ketika hendak mengerjakan sholat, juga dengan memakai wewangian dan bersiwak. Kenapa? Karena di dalam masjid ini dan di dalam rumah-rumah Allah yang lainnya berkumpul manusia yang banyak.
Dan bukan hanya manusia saja yang berkumpul, tapi malaikat juga hadir. Malaikat ada. Jadi terkadang ada orang yang tidak peduli jamaah. Baru selesai dari kerja keras, keringatan, kemudian dia paksakan untuk sholat berjamaah tanpa dia membersihkan dirinya terlebih dahulu. Ini mengganggu. Ketika kaum muslimin terganggu dengan bau tidak sedap dari dirinya, ya apakah itu dari mulutnya, apakah itu dari badannya, maka malaikat juga terganggu. Malaikat juga terganggu. Sah, salatnya sah, tapi ternyata dia telah mengganggu kaum muslimin yang lain. Ya giliran kaum musliminnya salat, tahan napas dia. Kenapa? Masya Allah, sebelahnya Masya Allah kali. Iya. Apakah dia nggak merasa bahwasanya dirinya itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap? Sampai-sampai dia biarkan seperti itu. Makanya di antara sunnahnya kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah atau inda kulli wudu. Kalau sekiranya tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali wudu. Makanya kalau seandainya ada saudara kita ikhwan fiddin yang sholat nih, dan imam mengatakan sawu sufufakum, lalu dia mengambil siwaknya, dia bersiwak, itu sunnahnya. Itu sunnahnya demikian. Jadi sambil dia imam menyusun safnya, kemudian di tempat dia berdiri, kemudian dia sambil bersiwak, memang seperti itu sunnahnya. Iya. Kalau ternyata yang seperti ini tidak bisa kita lakukan, paling tidak pada saat kita berwudu, karena kita akan berinteraksi dengan orang yang banyak beberapa menit ke depan. Ya, apalagi kalau mohon maaf jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, salat duhur, kemudian salat asar, kemudian cuaca panas, listrik padam, Masya Allah, keluar semuanya. Ya, keluar semuanya. Makanya bersiwak menggunakan minyak wangi. Supaya apa? Supaya kaum muslimin yang lain yang berada di sebelah kita tidak terganggu dengan aroma yang tidak baik dari diri kita. Jadi jangan asal menggunakan pakaian, kemudian asal kita masuk ke dalam masjid tanpa kita memperhatikan diri kita, maka yang seperti ini juga memudaratkan. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar ya rahimahullah ta'ala. Demikian ikhwan fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Para ulama fikih menegaskan pada bahasan syarat-syarat sah salat, khususnya pada bahasan menutup aurat di dalam salat, bahwa penutup aurat yang disyaratkan harus tebal. Tidak boleh menggunakan kain tipis yang dapat memperlihatkan warna kulit. Jadi kalau warna kulitnya dia pakai pakaian kemudian terang, kemudian warna kulitnya itu kelihatan transparan, berarti itu belum menutup aurat namanya, walaupun dia sudah menggunakan kainnya. Ya, sehingga dengan kondisi seperti ini dia harus tambah dengan kain lagi, dia harus tambah dengan pakaian lagi untuk menutupi aurat intinya. Seperti itu di ikhwan fiddin, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini poin yang berkaitan tentang apa? Salat dengan pakaian yang tipis dan transparan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, salat dengan mengenakan dishdash, ya, tipis tanpa bercelana. Ya, dishdash seperti itu dia. Dishdash ini semacam jubah, ya, semacam jubah berbahan tipis, seperti saya sampaikan tadi, dan dia tidak tambah dengan celana. Ya, jubahnya tipis, ya, sehingga memperlihatkan warna kulit. Nah, kalau dia tambah dengan celana, ya, celana ponggol kah, ya, maka yang seperti ini aman. Tapi kalau dia tidak tambah, ya, kalau dia tidak tambah, maka yang seperti ini menampakkan warna kulitnya, kemudian menampakkan auratnya, dikatakan seseorang itu belum menutup aurat. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, jika seseorang sholat dengan mengenakan gamis tipis yang masih memperlihatkan anggota badan di baliknya, artinya warna kulitnya kelihatan,
maka salatnya dianggap tidak sah. Ini Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i. Jadi warna-warna yang terang, ya seperti warna putih, warna apa lagi? Warna kuning. Ya, warna kuning muda yang memang bisa menampakkan warna kulitnya. Lalu dia tidak menggunakan tambahan di dalamnya, ya maka yang seperti ini salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Demikian ikhwan fillah, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Maka dishdash yang dimaksud tadi, ya gamis yang tipis yang bisa menampakkan warna kulit. Sebagian gamis seperti itu, yang dia warnanya terang, kemudian kainnya agak sedikit halus. Lalu kalau seandainya dia tidak tambahkan bagian dalamnya, ya pakaian dalamnya, apakah kaos dan celana, maka yang seperti ini akan tersingkap auratnya. Nah demikian ikhwan fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nanti selesai sholat isya kita lanjutkan lagi beberapa poin yang berkaitan tentang kekeliruan dalam cara berpakaian dan menutup aurat. Allah taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam.